Selamat datang di Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang terletak di jantung Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur bukan hanya dikenal sebagai gudangnya kekayaan alam, tetapi juga sebagai tanah yang penuh dengan potensi wisata dan pembangunan yang terus makin berkembang. Di sini alamnya menyuguhkan keindahan yang sangat luar biasa. Mulai dari hutan tropis yang lebat, pantai-pantai yang eksotis, hingga pada pegunungan yang memukau hati. Kalimantan Timur juga akan kaya destinasi wisata yang sangat memikat hati. Selain itu, kota Samarinda menjadi pusat kehidupan dengan berbagai objek wisata budaya dan alam yang menyatu, serta menawarkan pengalaman unik bagi setiap pengunjungnya. Namun, Kalimantan Timur bukan hanya tentang keindahan alam. Provinsi ini juga tengah mengalami transformasi besar dalam hal pembangunan. Salah satu proyek monumental yang tengah ramai diperbincangkan adalah Teras Samarinda. Teras Samarinda yang menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi di kota Samarinda. Dan Teras Samarinda bukan sekedar ruang publik, melainkan sebuah proyek yang menggambarkan semangat inovasi dan kemajuan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat Samarinda. Namun, di balik gemerlapan pembangunan, ada cerita yang jarang sekali terdengar. Sebuah kisah yang menyentuh kehidupan banyak pekerja. Sebagai ibu kota negara, Kalimantan Timur terus bertransformasi dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun, di tengah semangat pembangunan ini, muncul permasalahan yang serius. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum. Saya sendiri Muhammad Hasbi Fadilah. Saya Ana Nurikma. Dan saya Mirada Maharani. Dalam video ini kita akan membahas sebuah polemik yang tengah menjadi sorotan di Samarinda, Yaitu keterlambatan pembayaran upah pekerja di proyek Teras Samarinda. Lantas, bagaimana permasalahan ini bermula? Mari kita bahas lebih dalam. Pemirsa, proses audiensi persoalan gaji eks pekerja Teras Samarinda yang menunggu dana pencairan dari dinas PUPR. Karena kan nggak punya uang ya, jadi nggak bisa lanjut kontrakan. Terus disuruh pergi gitu karena katanya ada yang mengisi. Karena saya nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang. Gitu enggak. Saya cuma minta hak suami saya dibayar. Saya nggak minta lebih gitu. Semuanya juga nggak minta lebih. Cuma minta bayarin hak suami saya. Dia mau cari tempat tinggal, saya mau jualan. Anak saya harus bayar sekolah. Tunggu apa lagi ya Allah? Nunggu kami tinggal di jalan kan? Saya cuma bilang sama beliau, Kak mau puasa Kak, nggak mau tinggal di gudang sama anak-anak Kak, kasihan Kak anak-anak. Sebanyak 84 pekerja yang mengandalkan penghasilan dari proyek ini menghadapi kenyataan pahit. Upah yang seharusnya diterima tepat waktu tertunda hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya makan, tagihan listrik, dan uang sekolah anak-anak mereka. Bagi banyaknya pekerja, keterlambatan ini bukanlah sekedar angka di laporan keuangan. Ketika upah tidak dibayarkan dengan tepat waktu, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan. Keluarga menjadi korban pertama dari kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Tekanan ekonomi membuat banyak keluarga terlilit utang. Beberapa harus meminjam uang dengan bunga tinggi hanya untuk bisa bertahan hidup. Keterlambatan upah juga memicu ketidakstabilan sosial. Banyak pekerja yang frustasi, dan dalam beberapa kasus ini bisa berujung pada meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga telah menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran upah adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum. Namun, mengapa kasus seperti ini masih saja terus terjadi? Pelanggaran ini seharusnya bisa dikenai sanksi hingga tuntutan hukum di pengadilan. Tetapi dalam praktiknya seringkali pekerja dihadapkan pada birokrasi panjang yang menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan haknya. Keterlambatan gaji harus diatasi dengan pengawasan ketat, sanksi tegas, dan kepastian pembayaran dari perusahaan atau pengusaha. Selain itu, pekerja perlu memiliki akses pengaduan yang aman, serta dukungan serikat pekerja untuk memperjuangkan haknya. Dengan langkah ini, tercipta lingkungan kerja yang adil dan sejahtera, di mana setiap pekerja mendapatkan haknya tanpa perlu menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kemajuan Kalimantan Timur tidak hanya tercermin dari megahnya pembangunan, tetapi dari komitmen kita dalam menjaga hak pekerja, memperkuat ekonomi, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Mari bersama menjaga kesejahteraan pekerja dengan melaporkan setiap pelanggaran ke Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga hukum terkait. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari kepedulian kita hari ini.